Ya, lanjut. Bu, izin bertanya. Ya. Jadi kan kemarin yang latihan itu di yang apa tuh PPT yang kelima Bu, kan ada juga contoh kelas diagramnya. Cuman di contoh kelas diagram itu dia nggak selengkap yang di bagian 6 ini. Itu gimana Bu? Kami panduannya ke yang kelima itu kemarin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena istilahnya saya pun belum terlalu detail menjelaskan terkait hak aksesnya juga. Semuanya ada titik dua ini juga nggak saya jelaskan sampai detail ya di minggu lalu. Nah, tujuan saya kasih latihan itu supaya kalian install BlueJ dan tahu cara pakainya itu dulu. Jadi itu Baik. tuh tujuan saya. Jadi kalau memang istilahnya nggak betul-betul kalian nggak ada masalah. Karena biasanya itu latihan ini sebagai latihan ya. Jadi gunanya memang untuk latihan. Jadi kalau ada yang nggak dipahami ya ditanya. Nah, tapi kalau nggak saya kasih latihan ya kalian pun nggak melakukannya ya nggak tahu mana yang belum dipahami. Jadi gunanya latihan supaya kita bisa tahu mana yang belum kita paham. Makanya ditanya. Nah, ini kan muncul nih pertanyaannya kan. Jadi ada tujuannya sebetulnya. Ada lagi? Bu, izin bertanya lagi yang di materi hari ini. Jadi kan Bu ada yang di penggunaan di situ. Itu kan untuk menghilangkan ambigu, bukan? Ya, Agak masih bingung-bingung juga, Bu. bingung-bingung. This. Tadi yang pertama juga tadi ada yang bertanya tentang this ya. Nah, keyword this digunakan merujuk pada objek ini dalam suatu kelas. Kegunaannya untuk menghilangkan ambigu. Oke, ini langsung saja kita buat kode programnya supaya lebih nampak. Oke, kita buat kelas yang baru. Nah, menggunakan kelas circle saja sesuai dengan contohnya. Setiap kita buat coding di BlueJ biasanya udah ada kode program bawaannya. Jadi tinggal kita tambahkan aja. Nah, di sini public class circle. Ya, kemudian ada method ada atribut bawaannya di sini defaultnya X, kemudian ini method konstruktor, ada metode contoh metode di sini. Ini semuanya kita hapus. Ya, ini semua kita hapus. Kemudian anggaplah ya circle-nya itu kan ada radiusnya, atributnya radius. Kita buat private double radius ya, private double radius. Kemudian ini metode konstruktor. Nah, metode konstruktornya tanpa parameter di sini. Jadi kita gunakan untuk memberi nilai awal bagi instan variabel. Jadi instan variabel ini adalah variabel bawaan setiap kita menciptakan objek. Jadi setiap objek circle kita ciptakan, maka dia secara otomatis akan memiliki radius. Ya. Jadi bawaan, ya setiap kita menciptakan objek, maka dia akan memiliki nilai radiusnya ini. Dari mana nilai radiusnya ini? Dari kode program yang kita tuliskan di dalam metode konstruktor. Nah, di sini metode konstruktornya saya berikan nilai radius berapa ya? 5 misalnya. 5. Oke, radius sama dengan 5. Nah, kemudian kan kita compile. Nah, kita ciptakan satu objek circle. Nah, satu objek circle spec. Nah, sudah ada nilai radiusnya sekarang adalah 5. Ya, nilai radius adalah 5. Nah, saya ingin membandingkan, memang mungkin tidak bertanya, tapi mungkin yang sesi kedua ini hal yang penting. Jadi di dalam Java itu ada istilahnya default constructor. Maknanya
kalau kita tidak membuat metode konstruktor, ini metode konstruktornya sudah saya buat komentar. Jadi kalau udah dikomen kan maknanya dia udah tidak ada ya di dalam kode programnya. Nah, circle ini tidak ada konstruktor, tapi dia ada metode default konstruktor. Yang defaultnya itu ada. Nah, metode default konstruktor ini adalah metode yang namanya sama persis seperti nama kelas dan tanpa parameter. Kemudian dia akan memberi nilai semua instan variabelnya sesuai dengan nilai default daripada tipe data. Ya, nilai default daripada tipe data. Jadi kalau di sini tipe datanya double, maka ya kita lihat, maka nilai default daripada double itu adalah 0,0. Nah, misal saya tambahkan nih untuk membuktikan aja, private intx private char y. Kemudian saya juga contohkan dengan satu objek ya, satu objek string. Ini. Ya, ini contohnya aja. Nah, compile kembali, kita ciptakan satu objek circle, kemudian kita lihat. Nah, sekarang datanya udah ada 4, ada radius, X, Y, dan S. Ya, jadi default konstruktor ini bisa kita gunakan untuk menciptakan objek di mana nilai daripada variabelnya itu akan menyesuaikan dengan tipe data. Jadi kalau tipe datanya double ya 0,0, kalau tipe datanya integer 0, kalau tipe datanya char ya ini dia nih /u. /u ini untuk Unicode ya, Unicode untuk nilai 0, karakter 0. Kemudian string S ya, kenapa jadi ya, string S itu adalah 0. Jadi kalau objek ya, objek itu nilai defaultnya adalah 0 kalau tidak kita berikan nilai. Oke. Nah, sekarang saya hapus kembali. Nah, sekarang saya hilangkan komennya, kita compile, dan kemudian kita ciptakan objek circle 1, inspect. Nah, di sini radiusnya menjadi 5. Kenapa radiusnya menjadi 5? Karena sewaktu objek diciptakan, dia akan memanggil metode konstruktor. Metode konstruktor itu akan memberi nilai awal untuk setiap instan variabel. Ada apa saja instan variabelnya di sini? Radius. Nah, di sini radius sama dengan 5. Maka muncullah tadi radiusnya 5. Ya. Nah, kemudian dis ya, penggunaan dis. Kita mau ubah nih, kita tambahin metode. Nah, tambahin metode aksesor dulu ya. Jadi aksesor metode yang digunakan untuk mengembalikan informasi terkait dengan objek tersebut. Karena kalau kita konsep object oriented ini sangat terkait erat dengan encapsulation. Jadi encapsulation itu maknanya kalau kita tidak membuka lebar apa yang ada sama kita, ya. Jadi ada bungkusnya. Nah, jadi setiap data daripada objek ini itu kita bungkus dia. Bagaimana cara kita bungkus dia supaya nggak nampak dari tempat lain dengan menggunakan hak akses. Nah, hak aksesnya kita buat private supaya apa? Tidak tampak. Dia akan terbungkus, ya, tidak tampak oleh kelas yang lain. Ya, jadi radius ini hanya akan nampak di mana? Hanya akan nampak di dalam kelas circle saja. Nah, karena cuma nampak di dalam circle saja, nah kita ada kelas yang lain mau tahu berapa sih nilai radius daripada objek yang sekarang. Nah, maka kita buat metode yang namanya metode aksesor.
atau nama lainnya sering juga disebut sebagai get method, getter method, yaitu metode untuk metode untuk mengembalikan data. Nah, get radius berarti data yang kita kembalikan adalah radius. Jadi, return radius. Ya, dikembalikan nilai radius. Nah, kemudian karena tadi kan sifat encapsulation, kita bungkus dia. Nah, sekarang kalau kita mau ubah radius, gimana caranya? Oh, melalui metode yang namanya metode mutator atau setter method istilahnya. Nah, set, karena diawali dengan kata set. Ya, ini bukan harus set ya. Kita membuat bahasa Indonesia misalnya ubah radius, boleh juga. Nah, tapi ini penamaan yang sudah umum, getter dengan setter. Jadi get dan set. Nah, apa yang ingin diubah? Yang ingin diubah adalah nilai radius. Ini saya buat gini. Ya, kemudian radius mana yang ingin kita ubah? Radius dari si objek circle. Radius sama dengan R. Kan gitu kan ceritanya. Nah, radius yang ingin diubah adalah radius yang ini berdasarkan nilai parameter yang dikirim, R. Kan seperti ini ceritanya. Nah, saya belum menyentuh ke this nih. Nah, kan circle 1 kita inspect nilainya 5. Nah, kemudian objek, kalau kita sudah ciptakan objek, maknanya objek tadi udah aktif di dalam memori. Kalau dia sudah aktif berarti bisa kita suruh. Nah, apa yang kita suruh sesuai dengan metode yang tersedia. Nah, inilah perilaku yang dimiliki oleh objek circle, get radius dan set radius. Contoh misalnya saya ingin panggil si circle 1 untuk mengubah radiusnya. Circle 1, tolong ubah radius kamu menjadi 15. Oke. Nah, sekarang di sini radiusnya berubah jadi 15. Ya. Nah, sini dulu. Nah, kemudian di mana sebetulnya makna penggunaan this? R ini sekarang saya ubah. Kan ini R ini kan hanya sekedar variabel. Nah, variabelnya sekarang saya ubah menjadi radius juga. Dan ini menjadi radius. Ambigu atau tidak? Sama ya. Ini radius, 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 radius. Banyak kali nih, ada 4 kali radiusnya nih. Ini yang mana satu? Kan orang pasti bingung, ambigu istilahnya. Waktu kita compile nggak ada masalah, karena memang dari sisi kode program tidak ada masalah, tapi orang yang melihat kode program kita itu pasti akan bingung. Radius ini yang mana? Yang pertama ini yang mana juga? Ya. Nah, oleh karena itu ditambahkanlah di sini keyword this. Nah, this.radius maknanya radius kepunyaan si objek yang sekarang, yang ini. Mana radius kepunyaan objek ini? Ini dia sesuai dengan instan variabelnya. Nah, sedangkan ini radius yang mana? Radius yang ada di parameter. Ya, jadi ini kalau kita run kembali programnya, circle, saya ciptakan circle lagi. Banyak-banyak saya buat circle, ada 3. Ya, masing-masing kita lihat perubahan datanya. Ini yang pertama, circle 1. Ini circle 2. Ini circle 3. Ya, semuanya nilainya 5. Kenapa semuanya nilainya 5? Karena sewaktu objek pertama kita ciptakan, dia memanggil metode konstruktor, isi daripada metode konstruktornya memberi nilai awal kepada radius dengan nilai 5. Makanya yang bawaan setiap kita ciptakan objek, nilai radiusnya adalah 5. Ya. Kemudian
Nah, kan nih objeknya udah aktif nih, ada 3. Kita mau ubah. Nah, circle 1, tolong ubah nilai radius kamu menjadi berapa ya? 10 misalnya, 10. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh circle 1? Dia akan merubah nilai radius yang tadinya 5, sekarang sudah berubah nilainya menjadi 10. Nah, misalnya circle 3 juga kita mau ubah. Circle 3, tolong ubah nilai radius kamu misalnya jadi 20. 20. Oke. Maka nilai radiusnya sekarang berubah menjadi 20. Kenapa bisa berubah? Karena proses ini, ya, proses assignment. Di sini proses assignment-nya, radius yang kita kirim lewat parameter itu akan disimpan, akan digunakan untuk mengubah radius daripada objek ini, objek yang sedang aktif sekarang. Jadi kalau di sini tadi saya panggil metode set radius dari circle 3, berarti objek yang aktif sekarang adalah objek circle 3. Nah, misalnya circle 2 yang saya panggil set radius, maka objek this, ya, this radiusnya adalah radius kepunyaan objek dari circle 2. Ya, dia tidak akan mengubah nilai yang lain. Nah, jadi radius yang diubah sekarang adalah radius kepunyaan objek circle 2, bukan yang lain. Jadi itu makna daripada this. This itu merujuk kepada atribut atau variabel, ya, variabel dari objek sekarang. This ini juga bisa kita gunakan untuk method juga, ya, this dot method tertentu. Jadi this bisa untuk atribut, juga bisa untuk method. Maknanya sama, yaitu untuk merujuk pada variabel dan metode kepunyaan si objek yang sedang aktif sekarang. Gimana, William? Bisa dipahami? Oh, paham. Berarti Bu, penggunaan di situ untuk variabel apa tuh, untuk memudahkan pembaca Bu ya, bukan karena si kodenya nggak paham gitu lah. Yang ngerti? Iya, ya betul. Untuk menghilangkan ambigu supaya mudah untuk dipahami. Kan tadi saya bandingkan ya antara sebelum pakai this dengan sesudah pakai this. Kalau nggak ada pakai this kayak gini kan kesannya bingung kan, orang kalau lihat sekilas radiusnya ini kok sama namanya. Nah, jadi supaya hilang ambigunya, radius ini kita perjelas bahwa radius yang pertama ini maknanya adalah radius kepunyaan si objek yang sekarang. Ya, maknanya yang variabelnya ini, instan variabelnya. Ya, jadi untuk kita perjelas, menghilangkan ambigunya. Seperti itu. Ya, memang gunanya memang untuk menghilangkan ambigu. Insya Allah paham, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Yang lainnya? Kalau nggak nanya berarti udah paham. Minggu depan kita latihan ya. Semuanya udah bisa akses Classroom kan? Insya Allah minggu depan ya, supaya lebih jelas lagi minggu depan. Pokoknya hari ini kalian pahami dulu apa makna daripada kelas, objek, bagaimana cara membuat kelas dan objek tersebut, kemudian cara menggunakannya. Ya, minggu depan kita latihan. Nah, latihannya ini ya masing-masing kerjakan sendiri, masing-masing kerjakan di komputernya sendiri. Ya saya bimbing. Ya, jadi ya seperti kayak kelas biasa juga, masing-masing kerjakan sendiri, saya bimbing, kemudian nanti hasil latihannya diupload. Nah, makanya saya bilang dulu minggu depan, jadi pastikan kalian sudah bisa mengakses Classroom, karena nanti latihannya itu diupload ke Classroom. Saya nggak pakai e-learning, karena kalau pagi-pagi e-learningnya sering bermasalah ya, jadi saya akan pakai Classroom. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, latihannya menggunakan aplikasi BlueJ apa latihan di e-learning langsung, Bu? Di BlueJ.
Di code aja, dibuat kode programnya di BlueJ, nanti hasil daripada latihan yang masing-masing kalian kerjakan itu diupload ke Classroom. Jadi nanti saya buat latihan apa gitu. Jadi nanti hasil latihannya diupload ke Classroom seperti itu. Tapi masing-masing yang mengerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan ya kurang paham juga. Jadi paling nggak yang hari ini saya jelaskan dipahami dulu. Nah kalau memang apa namanya ingin buat-buat sendiri ya silakan aja langsung dikerjakan. Makanya saya pakai BlueJ ini apa kegunaannya supaya langsung nampak objeknya itu bagaimana. Jadi kita berkomunikasi dengan objeknya, kita nggak perlu buat method main lagi, langsung aja tinggal ciptakan objek, ya, kemudian suruh objek itu bekerja. Nah, misalnya nih kita suruh objek ini bekerja untuk mengembalikan radiusnya. Kita panggil berarti method get radius. Kerja dia circle satunya, dia akan mengembalikan nilai radiusnya yaitu 5. Ya. Jadi istilahnya metode itu implementasi dari perilaku. Jadi perilaku daripada si objek tadi seperti apa, nah itulah yang akan kita panggil. Kalian udah paham konsep encapsulation? Encapsulation. Ini kalau nggak ditanya berarti udah paham ya. Encapsulation. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kalau encapsulation itu maknanya di dalam object oriented programming kita tidak membuka lebar. Ya, semua data, data itu kan penting banget. Jadi kita tidak membuka lebar. Nah, instan variable atau datanya ini kita tutup dia, kita bungkus di dalam kapsul. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengaksesnya? Kita menggunakan API. Nah, apa inti daripada API? Yang pasti nama kelasnya, kemudian nama metodenya. Contoh dari API seperti apa? Yang kalian lihat di Java API, itulah dia contoh daripada API. Ya, jadi misalnya ini kan, kalau kalian lihat kelas apa misalnya, kelas string. Nah, ini kan isi daripada kelas string. Nah, isi daripada API ya hanya ada nama kelasnya, kemudian bagaimana diciptakannya dengan melihat metode konstruktornya. Ini ada beberapa jenis metode konstruktor. Kemudian bagaimana kita suruh objek string itu bekerja dengan menggunakan metode-metodenya. Ya itu saja yang kita tahu. Isi daripada metode char add kode program di baliknya seperti apa? Nggak tahu kita kan hanya sekedar pengguna. Ya, kalau kita sekedar pengguna, ya kita nggak tahu isi kode programnya. Yang kita tahu cara kita pakai. Oh, ternyata metode char add ini untuk mengembalikan nilai karakter pada indeks tertentu. Berarti yang diberikan itu adalah indeksnya dan dia akan mengembalikan nilai karakternya. Seperti itu. Ya. Ini kan banyak nih terkait dengan string yang saya tanya di kuis ketiga ya.